Balik lagi bersama saya Ica Amalia. Kalau tadi kita udah bahas tentang ruang ya, dan sempat terpotong Ibu. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Jadi gitu tadi ya, untuk anak-anak ABK yang cenderung punya sifat mengeksplor sesuatu yang menarik dan baru buat dia, itu kan kita akan kesulitan kalau misalkan berada di ruang terbuka gitu. Artinya memang lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak ini berada di satu tujuan kita, atau satu kita jadikan tempat tidur itu atau tempatnya Kitan itu sebagai sesuatu yang menarik buat dia. Oke, gitu. Jadi dia sendiri yang pengen masuk ke betul, sana ya kan? Betul. Oke. Dan kita akan mudah mengarahkan anak untuk naik ke tempat tidur. Makanya kita buat tempat tidurnya itu warnanya orange gitu, tidak banyak macam-macam, ya itu aja yang menjadi fokus gitu. Kalau Gitu. selama ini, apakah ada kendala Bu untuk kita bicara masalah masih menggeret ke tempat tidur dulu ya? Apakah ada kendala Bu yang pernah Ibu alami? Kendalanya adalah yang saya rasakan selama ini itu berada di orang tua sendiri gitu. Kadang orang tuanya itu merasa ragu-ragu, ragu-ragu itu yang pertama, ragu-ragu. Bisa nggak ya anak saya? Padahal kita sudah yakinkan. Ini kita bertanggung jawab penuh atas Kitan ini Bun gitu. Nanti ada relawan yang bantu dan sebagainya gitu. Terus dokter yang akan terus mengobservasi sampai sembuh. Jadi ketika selesai Kitan itu mungkin pada kitanan massal pada anak-anak umum itu ya sudah silakan tanggung jawabnya orang tua ya. Tapi kalau di kitanan ABK khusus ABK ini itu kita pantau sampai sembuh. Wow. Jadi ketika hari kedua atau mungkin hari pertama mendadak ada satu gangguan, katakan semacam dia itu tahu-tahu nggak bisa pipis, debit pipisnya langsung menurun, terus keluarnya crit kayak gitu aja. Nah itu panitia akan langsung menghubungkan ke dokter untuk segera dilakukan observasi ya begitu tindakan berikutnya yang diperlukan. Jadi dokternya memang kita siapkan khusus. Jadi emang benar ya, untuk orang tua memang harus dimotivasi sendiri dan harus ada kesadaran sendiri bahwasanya Kitan untuk anak meskipun tidak ABK itu adalah sangat wajib ya, apalagi ABK. Karena semua ditilik dari sisi kesehatan itu sangat bermanfaat sekali, dan untuk para orang tua sebaiknya mengedukasi anak dulu dengan cara perlahan-lahan ya Ibu ya. Oke, berbicara masalah latar belakang Ibu, sebenarnya apa sih yang latar belakangi untuk membuka Kitan ABK ini? Ya, kita ke Ibu Yani dulu ya. Ya, baik. Kami mendirikan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia pada tanggal 7 Desember 2019, tepat pada Hari Disabilitas Internasional. Jadi itu peringatan sekaligus sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Pada saat itu saya pribadi punya 3 orang putra, Mbak Ica. Jadi tiga-tiganya ini special need. Yang pertama autism, yang kedua itu kasus genetik jadi phimosis, jadi kelainan bawaan ya pada kelaminnya. Terus yang ketiga ini Down syndrome. Nah, yang kedua ini saya sudah berkitan tapi di rumah sakit dengan biaya yang luar biasa. Yang menurut saya, aduh kalau yang ketiga ini kayaknya saya nggak mampu deh. Dan juga kondisinya pada saat itu setelah saya coba sharing dengan teman-teman yang punya anak ABK itu mengalami hal yang sama, masalah biaya, masalah ketakutan. Terus saya bilang waktu itu dengan Bu Susi, bagaimana kalau kita ngadakan Kitan ABK, khusus ABK saja, karena anak saya yang kecil belum Kitan. Ya, jadi kalau boleh menambahkan, saat setelah mendirikan sebuah yayasan itu, tentu saja kita mengadakan sebuah kegiatan sesuai dengan kebutuhan, apalagi kebutuhan yang dirasa mendesak gitu. Karena kebutuhan mendesak selama ini, Bu Yeni menyampaikan bahwa Kitan ABK selama ini tuh bisa dalam tanda kutip nggak ada gitu. Ketika anak ABK ingin ikut menyertakan putranya, saudaranya untuk Kitan di Kitan massal yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga amil yang lainnya, itu pasti
Anak ABK belum kecuali ya. Kecuali Jadi ya. ada banyak iya. menolaknya Iya, gitu loh menolak. Mbak Ica, banyak menolaknya. Kalau kita masal untuk anak-anak biasa Yatim itu duafa. banyak Banyak. sekali. Oke. Kemudian untuk ABK itu belum. Jarang saya temui. Betul. Saya kan orang awam ya. Saya Iya. jarang menemui sekali kasus seperti ini. Iya. Kisah Iya. khitan untuk anak ABK dan baru ini saya tahu. Dan Iya. ternyata emang serumit itu ya. Akhirnya ya sudah kita adakan karena memang kebutuhan itu. Dan alhamdulillah setelah mengadakan pertama kali anemonya itu cukup luar biasa. Kita ngadakan Desember, ternyata Februari baru 2 bulan itu sudah terkumpul jumlah yang sama, Iya. gitu sekitar 30-an. Gitu. 30 dan semakin kita mengadakan ke sini saya Kok pikir nggak sudah habis-habis? habis ya. Karena anak ABK sudah habis. Kok tambah 2 kali Tambah lipatnya? banyak ya. Di 50. 60 pesertanya. 52. Itu secara tidak langsung memotivasi orang tua loh Bu untuk Iya. dia lebih tahu bahasanya di sini loh ada khitan tempat ABK, kita. tempat khitan ABK Nah, tadi Bu ya. terlepas dari itu, yang itu tadi karena yang sudah melakukan khitan itu banyak melakukan testimoni, Mbak. Oke. Jadi anak saya yang biasanya panas, suka panas, kemudian debit kencingnya cuman sedikit, jadi lancar gitu. Kemudian tambah sehat, kayak gitu-gitu. Akhirnya membuat getok tular lah bahasa Jawanya gitu. Termasuk anak Meyakinkan. Anak saya ini dengan diagnosa Down syndrome, low muscle tone, terus juga tiroid, hipertiroid, jadi cukup banyak kurus. Pada saat di khitan itu baru 12-an kilo kecil masih ada. Sekarang sudah 23 kilo. Luar biasa. Jadi setelah khitan memang alhamdulillah sehat. Perkembangannya Sehat. Ya, bagus. perkembangannya bagus. Gitu. Subhanallah. Iya. Kalau kita berbicara masalah kebutuhan Ibu, sebenarnya apa saja sih yang dibutuhkan untuk sebelum anak dikhitan? Apakah perlu waktu 3 hari atau lebih untuk melakukan persiapan khitan khusus ABK itu Ibu? Saya bicara dengan Ibu Yeni apa Ibu Yeni saja? Baik. Kami menyiapkannya saat ini setiap 6 bulan sekali. Wow. Jadi Sebelumnya itu 6 bulan sudah dipersiapkan Diedukasi, ya Bu ya? terutama Oke. edukasinya. Oke, edukasi. oke. Jadi Seperti apa? edukasi yang saya lakukan tidak hanya pada pendekatan by phone atau mungkin cuma by WA. Saya pun juga turun langsung ke rumah untuk kunjungan. Pendekatan psikologis. Iya, ya, Bu. betul. Dan itu mau sampai malam pun kadang mereka bertanya saya layani. Jadi Oke, pertanyaan oke. mereka Menarik dari sekali. mulai ayahnya nggak setuju, terus Keluarga ya. kakek nenek biasanya juga ada apa sampai perlu dikitankan kok ngoyomen katanya kayak gitu. Anak itu loh nggak masalah walaupun nggak dikitan, itu perlu betul-betul saya yang harus berikan edukasi lengkap ya. Jadi nggak sekedar ayo khitan, nggak semudah itu. Bahkan di detik-detik terakhir menjelang khitan itu tiba-tiba mundur 5, mundur 10 itu bisa Sering terjadi. sekali ya terjadi Iya. seperti itu. Kenapa Tapi- Ibu biasanya? Tapi masuk 10, mundur masuk. Jadi pesertanya iya. tetap banyak. Banyak meskipun mundurnya 5, Iya. masuknya 10 gitu Iya, kan. seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Beberapa pernah waktu awal-awal kita mengadakan itu juga kaget. Aduh, ini peserta mundur 5 gimana ini sakit atau apa? Loh, yang masuk 7, yang masuk 10 ternyata. Banyak hal mulai dari mereka juga ngedrop sakit. Anak-anak ini kan tidak bisa diprediksi ya dan tidak bisa kita paksakan. Jadi kalau berkhitan ya memang wajibnya sehat, jangan sampai dia sakit seperti itu. Terus juga kemungkinan orang tua tidak dapat izin bekerja, itu tidak dapat izin cuti seperti itu. Ya beberapa hal mendasar ya cuma dari ini keluarga dan dari kondisi anak itu sih. Jadi kita akan bahas lagi ya tentang kebutuhan apa saja yang sebelum dikhitan untuk anak ABK. Setelah jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami.